Aksi perbuatan tak senonoh pasangan wisatawan asing terekam kamera netizen. Pemerintah daerah NTB kembali membuka seleksi P3K. Apa kabar pemirsa, Instagram kembali hadir menjumpai Anda. Informasi penting dan menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Adil Sehingga Ayus NTB Setahun. Informasi utama kami pemirsa, aksi perbuatan tidak senonoh pasangan wisatawan asing terekam kamera netizen yang tengah berwisata di Pantai Mandalika, Lombok. Video tersebut pun viral di media sosial dan menuai beragam komentar negatif hingga kecaman. Sebuah video yang diduga memperlihatkan perbuatan senonoh pasangan wisatawan asing viral di media sosial. Video ini diambil oleh salah satu netizen yang tengah berwisata di Pantai Mandalika, Lombok, lalu mengupload ke media sosial. Sontak video ini viral dan menuai berbagai macam respon negatif dan kecaman dari netizen. Tidak sedikit netizen mengutuk keras perbuatan tidak terpuji tersebut dan dinilai tidak lumrah lantaran dilakukan di tempat umum. Video yang memiliki lebih dari 3.000 tayangan tersebut juga mendapat kecaman dari warga sekitar. Warga pun meminta polisi segera menangkap pelaku yang dinilai telah merusak citra pariwisata di Mandalika. Hal ini tentu mencederai citra pariwisata kita sebagai pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat. Terlebih kita sebagai Pulau Seribu Masjid yang kita menjunjung tinggi kearifan lokal. Biasanya kalau warga lokal yang kedapatan seperti itu sudah dibakar masanya. Nah, ini yang kita khawatirkan adalah aksi susulan main hakim sendiri dari warga sekitar. Sementara itu Polres Lombok Tengah hingga kini masih menelusuri kebenaran video tersebut, terutama WNA yang melakukan aksi tak senonoh di pantai tersebut. Selain itu, saat ini polisi juga tengah melakukan pencarian terhadap pengunggah video di media sosial hingga viral seperti saat ini. Jadi kami dari pihak kepolisian masih menyelidiki kebenaran video tersebut. Jadi kita sedang mencari yang mengunggah akun Facebook terkait dengan perbuatan orang asing yang kurang pantas untuk dilihat di depan umum atau di tempat terbuka. Dari Lombok Tengah, Emma Widawati, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, pemerintah daerah NTB kembali membuka seleksi P3K yang akan dibuka khusus untuk pelamar lulusan sekolah dasar atau SD. Pemerintah Provinsi NTB kembali membuka sebanyak 360 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini pelamar P3K dikhususkan bagi ex-tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN yang terdata di BKN. Dari 360 formasi itu, pemerintah membuka ruang tidak hanya bagi lulusan sarjana, tetapi juga bagi lulusan SD, SMP, hingga SMA. Tenaga 360 itu adalah formasi P3K untuk lingkup pemerintah provinsi. Terdiri dari tenaga teknis sebanyak 109 formasi. Butuh kursi 175. Menyediakan kursi 175 orang. Nah, formasinya 109, artinya satu formasi ada yang lebih dari satu pastinya kan. Ya, terdiri dari tamatan SD itu 10 orang, SMP 8 orang, SMA 53 orang, kemudian sarjana atau D4 itu sebanyak 38 orang. Jadi totalnya 109 formasi. Yusron mengimbau kepada para pelamar untuk mempersiapkan diri dengan baik, serta tidak mudah percaya terhadap iming-iming dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, sementara itu harga telur selama perayaan hari besar terus merangkak naik. Hal tersebut membuat para peternak banjir pesanan. Mereka bisa mengumpulkan cuan hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Momen perayaan atau datangnya bulan Maulid Nabi membawa berkah bagi peternak ayam petelur di Kabupaten Lombok Barat yang tinggi akan permintaan. Seperti yang dialami Edi Mulyajati Sidik, seorang peternak ayam petelur yang ada di Dusun Penarukan Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, yang kebanjiran pesanan dan bahkan pembeli datang langsung ke kandangnya.
Edi mengaku selama perayaan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi sekarang ini, tingginya kebutuhan telur bagi warga membuat permintaan telur meningkat signifikan. Dari biasanya 40 tray per hari, kini naik hingga 20% atau mencapai 55 tray, bahkan lebih setiap harinya sejak memasuki bulan Maulid. Namun demikian, tingginya permintaan yang dibarengi dengan naiknya harga pakan dan biaya operasional ini membuat harga telur naik Rp2.000 per traynya, yang semula Rp48.000 untuk ukuran sedang, naik menjadi Rp50.000 di tingkat peternak. Sedangkan di pasar harganya bisa mencapai Rp55.000 per traynya. Untuk permintaan kenaikannya signifikan. Makanya setiap hari itu istilahnya kalau dia nyari telur hari ini biasanya tidak dapat. Kalau untuk bulan Maulidnya aja, yang mesen untuk hari ini dapatnya besok pagi. Sehari itu kita mendapatkan antara 50 sampai 55 ikat 55 5 tray per hari. Tingginya kebutuhan telur selama bulan Maulid ini membuat dirinya kewalahan untuk memenuhi permintaan para pembeli dan pengepul. Lantaran dari 2.000 ekor ayam yang diternak di atas lahan 20 are ini hanya mampu memproduksi sekitar 1.500 butir telur setiap harinya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews memberitakan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya, ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun nanti dibuktikan. kali ya. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, kah? Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, kah? Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah rakyat bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam live di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.
tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pejabat sementara Wali Kota Mataram, Tribudi Prayitno, ingatkan netralitas ASN dan meminta legislatif tidak mengajak ASN untuk mendukung paslon kada. Peringatan tersebut disampaikan PJS Wali Kota Mataram, Tribudi Prayitno, saat rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah pimpinan DPRD Kota Mataram masa jabatan 2024-2029. Secara tegas mengingatkan ASN di lingkungan pemerintah Kota Mataram dan legislatif DPRD Kota Mataram untuk tidak melibatkan ASN dalam memberikan dukungan terhadap paslon kada. Ia berharap DPRD Kota Mataram bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram dalam memajukan pembangunan di ibu kota Provinsi NTB. Satu sisi teman-teman anggota dewan dan politisi tadi sudah berdampingan bermitra dengan kita yang birokrasi, sementara ASN itu harus netral, jadi saya mohon untuk tidak saling melibatkan atau dilibatkan dalam proses protes. Kenapa? Ya kalau saya tidak tepat. Berdasarkan surat keputusan Gubernur NTB pimpinan DPRD Kota Mataram masa jabatan 2024-2029 atau 5 tahun ke depan yang diambil sumpahnya yakni Abdul Malik selaku Ketua, Isti Ningsih Wakil Ketua 1 dan Baik Nur Diati Wakil Ketua 2. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pimpinan definitif DPRD Lombok Barat dilantik lalu Ivan Indrayadi ditetapkan menjadi Ketua DPRD termuda yang bertekad dorong akselerasi pembangunan dan pembenahan di Lombok Barat. Setelah melakukan penetapan pimpinan definitif beberapa pekan lalu, DPRD Lombok Barat melakukan pelantikan pada Rabu siang. Sesuai SK, unsur pimpinan DPRD terdiri dari Ketua DPRD diisi lalu Ivan Indrayadi dari Partai Golkar, kemudian 3 wakil ketua diisi Tarmizi dari Partai Nasdem, pada posisi wakil ketua Abu Bakar Abdullah dari Partai PKS, di posisi wakil ketua 2, dan Tuan Guru Haji Hardiyatullah dari PKB untuk wakil ketua. Pasca pelantikan unsur pimpinan definitif, selanjutnya akan dipersiapkan pembentukan struktur alat kelengkapan Dewan atau AKD, baik itu pimpinan komisi, banggar, baperda, hingga BK. Dalam waktu dekat, bersamaan DPRD Lombok Barat juga langsung kebut target waktu untuk menyelesaikan AKD tersebut. Sebab pembahasan APBD murni 2025 harus segera dilakukan sebelum akhir Oktober 2024. Alhamdulillah baru saja kita menjalankan pelantikan definitif pimpinan DPRD Lombok Barat. Nah, alhamdulillah kami diberikan kepercayaan amanah oleh partai DPP untuk sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Barat. Dan alhamdulillah tidak terlupakan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada tim relawan MBS dan tokoh masyarakat, tokoh agama yang sudah mendukung penuh terhadap kami sampai kami duduk sebagai menjadi pimpinan DPRD Lombok Barat. Terlebih di masa pilkada tentu akan ada kendala kehadiran anggota DPRD yang menjadi bagian tim pemenangan paslon.
Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews memberitakan. Ya, pemirsa, Irjen Pol Hadi Gunawan, putra daerah asli Nusa Tenggara Barat, resmi memimpin institusi kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat. Dirinya menggantikan Irjen Pol Raden Umar Farok yang memasuki masa purna tugas. Hari pertama Irjen Pol Hadi Gunawan memimpin institusi kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat ditandai dengan upacara serah terima Petaka Polda NTB Satya Wiradharma. Upacara dilaksanakan di lapangan Baradaksa Polda NTB pada Rabu pagi. Ia menggantikan Irjen Pol Raden Umar Farok yang memasuki masa purna tugas. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga insan media. Dan ini adalah perpanjangan tangan dari Polda yang menyampaikan hal-hal yang bersifat membangun kepada masyarakat. Khususnya yang kemarin sudah terlaksana dengan baik, aman dan lancar, yaitu MotoGP. Kemudian yang akan datang ini adalah tahapan pemilihan kepala daerah. Hanya melanjutkan saja, dan mudah-mudahan ke depan kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Segala masalah yang ada di NTB nanti kita coba untuk tuntaskan masalah. Sebagai informasi, Irjen Pol Hadi Gunawan sebelumnya menjabat sebagai Korsahli Kapolri dan diangkat dalam jabatan menjadi Kapolda NTB. Irjen Pol Hadi Gunawan merupakan putra daerah asli Nusa Tenggara Barat asal Lombok Timur. Pergantian estafet kepemimpinan Kapolda NTB ini diharapkan dapat memberikan warna baru dan lebih meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews memberitakan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya, ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews.
tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat, pukul 12:30 siang, live di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan bagi Anda yang hobi wisata memacu adrenalin, objek wisata air Seleong di kaki Gunung Rinjani bisa menjadi pilihan selanjutnya. Sensasi meluncur di atas perosotan alami di antara bebatuan dengan air mengalir deras menambah keceriaan. Dan seperti apa sensasinya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Meluncur bebas menuruni bebatuan dengan air yang mengalir deras di kaki Gunung Rinjani begitu menyenangkan. Air yang jernih, super dingin dan bersumber dari Gunung Rinjani, ditambah suasana asri penuh pepohonan membuat wisatawan semakin betah. Perosotan alami yang menjadi objek wisata Air Selong yang berada di Desa Timbanuh, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, selalu ramai terutama di hari libur dan menjadi incaran wisatawan. Awalnya takut buat nyemplung ini, buat terjun ini, tapi karena saya merasa tertantang gitu, saya merasa oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang, dan itu saya seru banget. Airnya dingin, enak banget. Padahal ini masih siang, saya siang-siang, ini enak banget airnya dingin banget tuh. Seru banget, ini cocok banget buat liburan. Cukup merogoh kocek Rp2.000 sampai Rp5.000. Wisatawan sudah bisa menikmati beragam fasilitas seperti ayunan romantis, saung hingga lokasi camping untuk menikmati kawasan di sekitar objek wisata ini. Bagi Anda yang hobi wisata menantang memacu adrenalin, objek wisata Air Selong bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berbicara air terjun tidak melulu tentang daerah utara Pulau Lombok. Di Lombok Tengah dengan bagian selatan, daerah yang cenderung kering dan juga dekat dengan pantai, terdapat air terjun. Dan meski terlalu tinggi, air terjun ini bagai oase di tengah kota Mandalika. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan, maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab. Karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing. Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska, sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tiu Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Hai, jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tiu Merendeng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun, bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tiu Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus untuk perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.